Kasus mobil Panther hitam yang ditumpangi Kolonel Priyanto bersama dua anak buahnya yaitu Koptu Ahmad Soleh dan Kopda Andreas Dwi Atmoko yang bertindak sebagai sopir, terlibat dalam kecelakaan dengan motor Suzuki di Nagrek, Bandung, Jawa Barat, tanggal 8 Desember tahun 2021, berbuntut panjang. Kopda Andreas Dwi Atmoko menjelaskan sebelum kecelakaan, mereka bertiga berangkat dari Jakarta menuju Jogja via Bandung. Di daerah tanjakan Nagrek, mobil mereka menabrak motor Suzuki yang dikendarai Handi Saputra, 17 tahun dan Salsabila, 14 tahun. Menyuruh, ayo bawa ke mobil, cepat, kita bawa ke rumah sakit terdekat, kita akan tanggung jawab. Spontanitas saya melihat karena korban untuk laki-laki masih ada gestur, dia seperti kesakitan, saya spontan, saya bawa ke dalam mobil si pelaku itu atau si penumpang mobil itu. Kedua korban langsung dimasukkan ke mobil sang kolonel untuk dibawa ke rumah sakit, katanya. Mobil kemudian melaju, namun tidak ke rumah sakit malah tancap gas menuju ke Jawa Tengah. Sang kolonel bermaksud membuang kedua korban tersebut ke Sungai Serayu. Kedua anak buahnya berusaha mengingatkan untuk membawa ke rumah sakit, namun Kolonel Priyanto bersikukuh untuk membawa kedua korban ke Sungai Serayu. Salsa dibuang setelah meninggal dunia, namun Handi, menurut autopsi, masih dalam keadaan hidup. Orang tua korban berusaha mencari anaknya ke rumah sakit, namun anaknya tidak pernah ditemukan. Harapan keluarga, mohon kepada bapak-bapak yang berwajib, mohon ditangkap dan dihukum setimpal dengan perbuatannya. Anak saya sampai meninggal. Tanggal 11 Desember tahun 2021 kedua jenazah ditemukan di tempat yang berbeda. Handi Saputra ditemukan di wilayah Banyumas, Jawa Tengah dan Salsabila ditemukan di wilayah Cilacap. Keduanya kemudian dimakamkan di lokasi terdekat ditemukannya mayat. Selanjutnya diketahui ternyata kedua jenazah ini adalah korban tabrak di Nagrek yang dibawa kabur oleh pelakunya. Keesokan harinya, jenazah dibawa dan dimakamkan di pemakaman keluarga masing-masing di Garut dan Nagrek. Berkat informasi warga yang melihat ciri-ciri pelaku dan foto kejadian, akhirnya polisi berhasil menangkap para pelaku. Sebelumnya mungkin mundar-mandir saya menyuruh orang untuk mengambil korban, menahan mobil, tapi tidak ada yang mengikuti. Cuma saya sendiri, orang cuma banyak, cuma begini aja, lihat kayak nonton bengong gitu. Pada saat kejadian posisi bapak dengan korban nggak terlalu jauh ya? Tetap enggak, saya lagi muat pasir, lagi muat semen di sana. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara intensif, Jenderal Andika Perkasa menetapkan ketiga TNI sebagai pelaku terdakwa pembunuhan. Per hari ini, penyidik baik dari Angkatan Darat maupun TNI akan menetapkan mereka sebagai tersangka. Dalam rekonstruksi di lokasi, ketiga pelaku sempat diteriaki oleh warga setempat. Ketiga pelaku memperagakan 5 adegan, mulai dari terjadinya tabrakan, kemudian membawa korban lelaki ke tepi jalan, selanjutnya pelaku menyeret korban perempuan dari bawah mobil, dan menyimpannya di dalam mobil melalui pintu tengah. Adegan selanjutnya korban laki-laki dibawa dan disimpan di belakang mobil. Adegan terakhir, mereka membawa korban ke Jawa Tengah. Dalam sidang terakhir, sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Brigjen Farida Faisal, di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta Timur, Jakarta, Selasa, 7 Juni tahun 2022, Kolonel Priyanto dijatuhi hukuman seumur hidup.
menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya yang dilakukan secara bersama-sama. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Hukuman seumur hidup, ya setimpal lah, ya impas gitu, adil. Keluarga cukup.